Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, rekan mahasiswa UT Banjarmasin. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat Bapak Ibu ya. Apalagi di masa pandemi ini, mau tidak mau kita harus jaga kesehatan. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang mata kuliah kita, yaitu keterampilan menulis Bapak Ibu. Nah, menulis. Jadi keterampilan menulis ini merupakan keterampilan yang harus kita gali, yang perlu kita asah Bapak Ibu, apalagi di era saat ini, di era modern seperti ini Bapak Ibu ya. Kita tidak pernah terlepas dari yang namanya menulis, apalagi di bidang pekerjaan kita. Nah, apa saja sih aktivitas menulis yang sering kita lakukan, yang memang harus kita lakukan? Ini salah satunya ada makalah Bapak Ibu, mungkin ini sering nih makalah Bapak Ibu buat. Kemudian laporan, apakah itu laporan mengajar, laporan praktikum, atau laporan yang lain Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada tugas akhir, kemudian juga ada skripsi Bapak Ibu ya. Kalau skripsi ini di kampus-kampus saya ada menerapkan skripsi Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas ada 3 poin. Yang pertama adalah konsep menulis. Nah, ini kita harus tahu konsep menulis itu seperti apa. Yang kedua adalah faktor dari penyebab seseorang itu tidak termotivasi untuk menulis. Yang ketiga adalah fase dalam menulis. Nah, mudah-mudahan ketiga kompetensi ini bisa kita kuasai sehingga kita bisa melatih kembali kemampuan menulis. Dari tadi kita sudah membahas menulis dan menulis. Sebenarnya menulis ini kan sudah familiar ya di telinga Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa UT. Nah, menulis ini adalah suatu aktivitas dalam menuangkan pikirannya, gagasannya secara sistematis dalam bentuk tertulis. Jadi kalau sudah aktivitas menulis, itu pasti nanti hasilnya adalah atau produknya tulisannya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor yang harus kita hindari ketika kita mau berlatih untuk menulis? Ada 3 faktor Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu tidak tahu untuk apa Bapak Ibu menulis. Tidak tahu tujuannya, tidak tahu arahnya mau kemana tulisan Bapak Ibu. Ini kalau bisa dihindari Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu merasa tidak percaya diri, kemudian merasa tidak berbakat, tidak punya skill untuk menulis. Sebenarnya penulis yang handal itu kebanyakan tidak perlu bakat Bapak Ibu ya. Yang penting adalah niat, kemudian latihan, selalu berusaha untuk menulis dan menulis Bapak Ibu. Sehingga akhirnya bisa menjadi seorang penulis yang handal. Kemudian yang ketiga, tidak tahu bagaimana menulis. Seperti apa sih menulis itu? Nah, tidak tahu Bapak Ibu, ini juga harus diperhatikan. Jadi mudah-mudahan poin yang ketiga ini, tidak tahu bagaimana menulis, itu akan kita bahas pada hari ini. Sehingga nanti Bapak Ibu sudah tahu seperti apa menulis itu. Sehingga nanti untuk poin yang pertama dan kedua, untuk faktor-faktor yang menyurutkan motivasi ini bisa kita atasi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang ingin kita bahas pada hari ini intinya adalah bagaimana Bapak Ibu menulis, apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan atau melalui tahap pra-penulisan dulu. Pra-penulisan, kalau sudah pra-penulisan, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke tangga kedua, yaitu penulisannya. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa lanjut ke tangga ketiga, yaitu pasca penulisan. Apa sih penjelasan dari masing-masing langkah atau fase ini? Kita coba bahas Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu memulai aktivitas
menulis, oke, Bapak Ibu harus memperhatikan 5 poin yang ada di tahap penulisan. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu bisa tentukan topiknya dulu, Bapak Ibu. Topiknya apa yang mau digali atau diangkat? Nah, itu harus Bapak Ibu pilih dulu. Karena kita di masa pandemi COVID-19 ya Bapak Ibu, banyak sekali topik-topik yang membahas tentang pandemi COVID-19, apakah dampaknya terhadap pembelajaran dan lain sebagainya. Itu bisa jadikan topik kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus menentukan tujuan dari Bapak Ibu menulis. Tujuannya apa? Apakah untuk mempengaruhi pembaca atau untuk menyampaikan informasi kepada pembaca? Itu tergantung Bapak Ibu rekan mahasiswa UT. Yang ketiga, Bapak Ibu juga harus memperhatikan sasaran karangan Bapak Ibu. Sasaran ini adalah pembaca. Pembaca mana yang Bapak Ibu mau tuju? Apakah anak-anak? Apakah dewasa, remaja, atau mungkin masyarakat umum. Jadi ini harus diperhatikan untuk menentukan nantinya pemilihan kata yang tepat. Nah, yang keempat, Bapak Ibu bisa mengumpulkan informasi pendukung yang relevan dengan topik Bapak Ibu. Apakah bisa cari di buku mungkin, cari di jurnal, atau cari di sumber-sumber yang lain. Yang terakhir Bapak Ibu bisa mulai mengorganisasikan atau membuat draft tulisan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai kelima tahapan ini, Bapak Ibu bisa lanjut ke tangga kedua, tahapan kedua, yaitu tahap penulisan. Tahap penulisan ini mungkin mengalir saja Bapak Ibu ya. Dan tinggal Bapak Ibu mengembangkan tadi yang sudah Bapak Ibu buat draftnya, dikembangkan gagasannya, ide pokoknya, sehingga menjadi sebuah kerangka karangan yang utuh. Nah, kalau sudah selesai tahap yang kedua ini, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap pasca penulisan. Apa saja yang harus kita perhatikan di pasca penulisan ini agar bacaan kita atau tulisan kita itu bisa dikatakan sempurna menurut Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membaca berulang-ulang kembali tulisan Bapak Ibu atau karangan Bapak Ibu. Kemudian, apabila ada dirasa kurang, Bapak Ibu bisa memberikan sebuah tanda-tanda mungkin atau memberikan warna. Setelah memberikan warna, Bapak Ibu mungkin di bawahnya itu bisa memberikan sebuah catatan untuk perbaikan tanda tadi. Yang terakhir, silakan Bapak Ibu perbaiki sesuai dengan apa yang Bapak Ibu yakini benar. Nah, itu mungkin perlu ya penjelasan singkat hari ini tentang materi kita, yaitu keterampilan menulis. Mudah-mudahan bisa dipahami materi yang sedikit ini, penjelasan yang singkat ini. Semoga Bapak Ibu setelah materi hari ini semakin termotivasi lagi untuk kembali menulis atau untuk kembali mengasah skill menulisnya. Salam literasi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa mencerdaskan siswa atau murid-murid kita semua. Ya, sampai di sini saja mungkin penjelasan saya. Apabila saya ada salah dan kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.